warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya Rabbana alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sama kita muliakan ahli bait, sahabat kita, saudara kita Bapak Wirdi, yang kita muliakan juga pada malam hari ini orang-orang tua kita. Bersama kita pada malam hari ini ada Pak Amin, lebih jauh dari padang bulan, yang saya hormati juga seluruh jemaah yang berhadir pada malam hari ini. Senantiasa doa saya untuk kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita. Ketika saya katakan demikian, maka yang kita lihat menempatkan kelima. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah. Tentu kita sudah berpindah. Apanya yang berpindah? Kita sudah melihat diri rahasia kita. Karena dengan itu kita bisa insyaallah mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian mari kita menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bertemu di luar pondok kita, dan ini merupakan sudah menjadi kesepakatan kita untuk di awal bulan kita berpindah tempat ke rumah jemaah yang ada. Mudah-mudahan pertemuan kita tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lantunan selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat itu baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita terus berjalan mengkondisikan rohaniah kita untuk terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita pahami sesungguhnya kita sedang berjihad di jalan Allah, dan yakinlah itu akan dicatat sebagai kebaikan buat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin mengatakan begini. Kalau sudah betul benar kita memahami tentang hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad.
Maka inti yang kita dapat, yang betul-betul kita tanamkan di dalam kedalaman diri kita, bahwa kita nggak ada. Maka yang ada ini adalah kenyataan Allah. Maka ini mesti duduk betul, ya, paham betul, mengerti betul kita ketika membaca hadis itu, man arafa nafsahu, maka lihatlah kita ini nggak ada. Yang ada ini adalah kenyataan Allah. Jadi sampai kapanpun kita nggak pernah ada, sampai kapanpun. Yang ada ini, terutama diri kita ini tazallinya, ini nyatanya Allah. Maka orang-orang yang arifin billah, orang-orang yang di makom ini, mereka betul-betul duduk di qalbnya, di hatinya itu, dia nggak ada. Yang ada itu hanya dia. Maka pandangan batinnya, dia tidak pernah berjarak dengan Allah. Nah, inilah makam orang-orang arifin billah. Apatah lagi dia itu jauh dari Allah, dan kata itu maksiat bagi mereka. Ya, kalau mereka merasa jauh berantara dengan Allah, apalagi sampai mereka meninggalkan itu, duduki paham itu, kalau itu yang terjadi, maka pemahaman itu bagi mereka adalah maksiat. Sama dengan mereka keluar dari syariat Allah. Mereka senantiasa musyahadah, mereka menyaksikan, dan mereka itu sudah bertemu dengan Allah kapan, bila, dan di mana saja dia berada. Dan ini betul-betul bisa kita rasakan. Ini betul-betul bisa kita rasakan. Jadi kalau sekedar kita paham, man arafa nafsahu, pemahamannya itu maknanya kita nggak ada, yang ada ini dia. Nah, inilah tauhid itu. Kenapa tauhid itu tidak boleh Allah ada, kita ada? Kalau Allah ada, kita ada, ini kan dua. Jadi kalau dia dua, berarti bukan tauhid. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba ini dipahami betul-betul, sehingga kita tidak lagi menggodok-godok itu di dalam pikiran ketika kita mengamalkan kaji, seumpama di dalam beribadah kepada Allah. Ya, pahamilah kita nggak ada, yang ada ini adalah keberadaan dia. Sekali lagi, itulah makom arifin billah. Ya, orang yang sudah mengenal Allah, mereka sudah musyahadah, dan mereka juga ya liqa'a rabbi, sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sejak kapanpun, katakanlah sejak kelahiran kita, ya sesungguhnya kita tetap nggak ada. Yang ada itu mazhar Allah. Cuma karena kita baru tahu sekarang, maka dihitung kita sejak tahu inilah, sesungguhnya kita ini kembali kepada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini betul-betul suci. Maka ilmu inilah yang memang harus kita ketahui, jemaah dimuliakan Allah, sebelum kita ya habis umur kita, sebelum kita kembali kepada Allah. Ya, kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui ini, habis umur, maka hidup kita di hadapan Allah, ya hidup kita ini akan sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, jadi dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ya di usia yang seperti ini Allah sudah kasih kita memahami itu. Ya, kita nggak pernah ada. Cuma ada dua alasan. Ya, kenapa kita tidak mau atau tidak bisa menyaksikan yang nyata ini adalah kenyataan daripada wujudiyah Allah melalui sifatnya di diri. Hanya ada dua alasan. Alasan yang pertama, ya kita tidak mau keluar dari diri sendiri. Ya, tetap juga kita merasa kita ini wujud. Tetap juga kita ini merasa kita yang punya kudrat. Kita merasa kita yang punya iradat. Khurija angka, keluar, tinggalkan diri itu. Diri yang mana? Diri yang muhaddas itu, diri yang dihitung kotor itu. Karena kalau jika ini terjadi, inilah beribadah dalam sebuah kemusyrikan. Maka coba bayangkan ibadah mana yang mau kita persembahkan kepada Allah. Ya, inilah yang dimaksud Allah itu. Dihukum Allah fawailul musallin, kita orang yang celaka. Ya. Jadi alasan pertama, kita tidak bisa melihat wujud ini adalah wujud Dia dalam bentuk manusia, ya, yang terlihat kita tetap kita ini juga. Karena itu tadi, kita tidak mau keluar dari diri sendiri. Ya. Bukankah Rasulullah sudah memberikan tuntunan? Seumpama apa kata Rasulullah? Ya, kib ya Muhammad, ana rabbuka yusalli. Diam engkau ya Muhammad, aku. Ya, kalau bagi kita sifat itulah yang bersolat. Bukan ego dan keakuan diri kita ini juga, jangan. Ya, menyesal kita nanti. Karena itu dipastikan ya sia-sia seluruh amal ibadah yang dia lakukan. Ya. Alasan yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita tidak bisa meninggalkan ego keakuan diri itu? Ya, alasannya adalah kita masih terjebak oleh terjebak akan bentuk dan rupa. Ya. Terjebak akan bentuk dan rupa.
Karena terjebak akan bentuk dan rupa itulah sehingga kita tidak bisa melihat diri yang sebenar-benar diri, tidak bisa melihat diri yang batin, diri rahasia itu. Ya. Maka kalau begitu pola hidup kita dalam menerapkan memahami ilmu ini, ya pembelajaran, ya, maka jangan pernah kita merasa kita ada. Ya, inilah jemaah yang dimuliakan Allah, yang dipahami sebagai sebuah klimaks kajian tauhid itu disebut dengan wahdatul wujud. Wujud yang satu. Ya. Cuma jangan salah memahami wahdatul wujud ini, bukan dua menjadi satu. Maka coba rujuk ke hadis yang di atas tadi. Man arafa nafsahu tadi, kita tetap nggak ada, yang ada itu adalah wujud Allah. Cuma supaya kita jangan terjebak, katakan dalam bentuk wujud Allah itu ya melalui sifat. Tapi kita semua sudah paham ya, kalau sifat itu tidak berpisah dengan zat. Karena kalau bicara tentang zat, Rasulullah ingatkan kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi jatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Tapi sesungguhnya jemaah dimuliakan oleh Allah, lebih jauh kita harus bisa memahami insan ini adalah kenyataan Allah, dan insan ini melihat atau tempat melihat nyatanya Allah. Bagaimana ilmunya? Insan ini tempat melihat nyatanya Allah. Coba kita ingat, zat Allah di diri kita rahasia. Ya. Jadi tidak bisa dibayang-bayangkan Allah itu seperti apa. Kalau datang sesuatu dalam pikiran kita, mungkin Allah begini, begitu, itu ditolak. Dan ini juga menyelamatkan kita. Dalam artian apa jemaah dimuliakan oleh Allah? Ketika nanti sakaratul maut itu berlaku pada diri kita, sesuai dengan saya katakan SK-nya Ijrail itu, ya, si pencabut nyawa itu, disitulah dia ya bersungguh-sungguh mengganggu. Ya, dia akan datang dalam bentuk yang dia kehendaki, kadang-kadang dalam bentuk misalnya yang sakratul maut itu si anak, karena ayahnya kakek sudah meninggal, mak nenek ini meninggal, maka iblis, ya maksud saya iblis, mohon maaf ada kesalahan tadi, iblis itu akan datang menyerupai nenek kita, kakek kita dan lain sebagainya. Ya. Bahkan juga dia pencari mengatakan, akulah Tuhan yang kau cari itu. Ya, mengaku. Tapi kalau kita sudah, rohaniah kita ini sudah memahami bahwa zat Allah itu tidak seperti yang dia bisikkan, yang dia gambarkan itu, ya dia akan menolak. Ya, dia menolak dengan sendirinya. Makanya kita jangan salah paham. Ketika ada orang menghadapi sakaratul maut, dia geleng kepala, ya belum tentu yang dia gelengkan mungkin karena dia diajari la ilaha illallah, dia geleng, bukan dia nggak mau. Mungkin pada saat itu iblis datang bersamaan dengan yang kita lafazkan itu tadi, ya mengganggu.
Jadi melihat Allah di diri, lihat zatnya, rahasia di diri, maka kesimpulannya apa? Yakini saja dengan seyakin-yakinnya kalau zat Allah itu ada. Yang kedua, asma Allah di diri kita. Ya, lihatlah di diri, asma Allah itu letaknya di hati. Ya, dan ini sangat panjang kisahnya. Ketika berdialog di alam ruh, ya, belum ada siapa-siapa, terjadi dialog antara Nur Muhammad dengan Allah. Ya, siapa Tuhan di antara kita? Itu terjadi dialog. Ya, ditanya Allah kepada Nur Muhammad itu, man anta, man ana, siapa engkau, siapa? Terjadi dialog. Ya, tetap Nur itu menjawab, anta, ana. Sampai berulang-ulang. Pada akhirnya kita singkat ceritanya supaya agak mudah memahaminya. Kata Allah kepada Nur Muhammad, ya, coba bersembunyilah engkau. Dimanapun kau bersembunyi, pasti akan kutemukan. Maka Nur itu bersembunyi. Karena Allah Maha Tahu, ya ketahuan juga. Ibarat main alim umpat, bodoh dia tetap tahu. Nah, ini kau kan? Maka Nur itu menjawab, ya. Nah, akhirnya kalau begitu, sekarang gantian, kau cari aku. Ya, ini supaya kawan-kawan tahu sejarahnya ini. Ini penting. Apalagi orang yang pengamal thariqat, ya, yang menggunakan ketajaman zikir qalb. Maka bersembunyilah Allah itu di dalam Nur Muhammad. Ya, dicari yang nggak dapat, karena Allah bukan di luar diri, dia berada di dalam. Nur Muhammad terdiam, ibaratnya dia sudah capek, ya, di mana nyarinya nggak dapat. Ketika di dalam hening sepi itu, ya, berbunyi dari hati Nur Muhammad itu kata Allah, Allah, Allah. Disinilah pertama sekali Allah menyebut namanya Allah. Di mana? Di dalam Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad itu pada diri kita ini, ya, itulah ruh itu. Jadi ketika kita berzikir, ingat yang pertama kali di sini dia menyebut namanya Allah, yang berikutnya, nah, inilah kita mengamalkan itu. Jadi sesungguhnya yang mengatakan dirinya Allah dalam praktek berzikir Pak Lili bukan kita. Kita kembali kaji awal tadi. Kita tetap nggak ada. Ini duduk betul ini.